Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian. Ya, jumpa lagi hari ini dengan kakek untuk membawakan juga masih tentang akhlak. Namun kelihatannya ini yang terakhir nih, akhlak buruk terakhir yang kakek coba jelaskan ya. Itu mengenai suka membantah, ya, atau gitu. Namun sebelumnya barangkali kakek ingin juga tahu keadaan cucu-cucu sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selamat ya, seperti juga kakek ini. Ya, kembali puji syukur kita sampaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kita semua. Ya, juga sholawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Cucu sekalian, sebagai kakek katakan tadi bahwa ini mungkin ya nanti kalau ada yang permintaan yang lain ya, karena banyak juga kelemahan-kelemahan dari manusia. Yang sekarang adalah mengenai suka membantah ya. Suka membantah ini memang sudah bawaan manusia. Itu sebagaimana firman Allah di dalam An-Nahl ayat 4 bahwa manusia itu suka membantah, menjadi pembantah yang nyata gitulah anunya. Nah, arti membantah sendiri kelihatannya menurut kamus ya itu ada beberapa. Yang pertama adalah melawan atau menentang. Ya. Lalu ada yang juga menyangkal atau tidak membenarkan sesuatu. Itu juga merupakan suatu membantah. Dalam Al-Qur'an yang soal membantah ini kebanyakan cerita tentang suatu kaum yang menolak keimanan yang dibawa oleh Nabi atau Rasulnya. Mereka membantah bahwa Nabi itu adalah utusan Allah atau atas perintah Allah. Itu mereka membantah. Dan mereka juga membantah untuk beriman kepada Allah, terutama untuk mengesahkan dan menyembah Allah. Mereka tetap pada umumnya menyembah berhala dan menjambah-jambah orang misalnya atau rajanya seperti Firaun dan lain-lain. Itu yang di dalam Al-Quran, dan dalam Al-Quran juga udah jelas tuh hukumannya bagi kaum-kaum yang membantah itu. Itu di Asura ya, ayat 18:35 itu udah jelas bahwa orang yang membantah itu betul-betul telah tersesat jauh dan tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali kaum-kaum yang dihukum oleh Allah karena mereka membantah atau menentang ketentuan-ketentuan yang disampaikan melalui Nabi dan Rasulnya. Gitu. Misalnya saja seperti contoh hukumannya ya, itu adalah misalnya banjir. Itu untuk kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Lalu ada gempa untuk kaum Nabi Lut. Nabi Lutnya sudah pergi dulu, lalu gempa terjadi kepada kaumnya. Lalu angin itu untuk kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Itu angin yang disertai gemuruh suara. Lalu ada hawa panas, itu untuk kaum Nabi Syuaib. Lalu yang kita udah sering dengar ceritanya adalah ditenggelamkannya kaum pasukan Firaun pada saat Nabi Musa dikejar-kejar lalu membelah lautan, diperintah untuk memukulkan tongkatnya menjadi jalan. Begitu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya sudah lewat, kaum Firaun ngejar, nah di tengah lautannya itu menjadi kembali lagi gitu, jadi seperti lautan lagi. Nah, itu ditenggelamkan di situ. Itu cucu-cucu sekalian mengenai kenapa kalau kita jangan suka membantah, karena membantah itu tadi merupakan suatu dosa dan yang merupakan kalau orang-orang telah tersesat jauh gitu dari perintah Allah. Namun dalam kaitannya dengan kita cucu-cucu sekalian, kakek mungkin membawakannya bukan membantah kepada Allah ya, karena kita pada umumnya kan sudah insya Allah lah melaksanakan perintah-perintah Allah, keimanan, peribadahan, dan akhlak gitu. Tapi kemungkinan besar ada orang-orang, cucu-cucu atau siapapun juga yang membantah kepada orang tua, yang membantah kepada guru. Padahal orang tua dan guru itu orang-orang yang patut kita hormati ya.
jangan sampai suka membantah kepada orang tua. Kenapa? Karena ada hadis Rasul itu, kata waktu itu ada orang Baduy yang datang kepada Rasul menanyakan, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Ya. Rasul menjawab adalah menyekutukan Allah. Lalu orang Baduy itu nanya, apalagi ya Rasul? Menurut Rasul. Lalu Rasul menjawab lagi, kemudian durhaka kepada dua orang tua. Nah itu, ya, durhaka itu termasuk dalam tadi membantah perintah orang tua yang baik-baik terutama. Lalu juga petuah-petuah, nasihat-nasihat orang tua itu pasti membawa kebaikan untuk cucu-cucu kalian, karena tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan cucu-cucu, dengan anak-anak, ya. Itu jadi harus jangan suka membantah lagi. Guru-guru juga sama. Guru itu kan kalau dulu itu singkatannya itu harus digugu dan ditiru gitu. Jadi harus apa nasihatnya harus diikuti. Ya, lalu ada lagi hadis ya dari Rasulullah itu. Jangan sekali kita menyakiti orang tua kita, karena adalah beliau mengatakan tangisan orang tua termasuk kedurhakaan yang besar gitu. Itu dari hadisnya dari HR Bukhari, ya. Lalu dalam Al-Isra juga ayat 23 Allah telah memerintahkan kita malah anak-anak lah untuk selalu menghormati orang tua. Jangan sampai membentak, jangan sampai mendurhakai, malah menyebut aja gitu. Itu tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi kita harus menghormati orang tua, kita harus menghormati guru, teman-teman juga sama, teman yang orang-orang yang lebih tua gitu ya. Sehingga mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik gitu ya. Tidak ada, sekali lagi kakek tekankan, tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, menjadi yang berhasil, menjadi orang yang sukses dalam ibadahnya, dalam kehidupan dunianya. Ya, jadi tekankan itu aja. Jadi kalau ada perintah atau pepatah atau nasihat atau tausiah dari orang tua, diikuti. Namun sekali lagi, jangan mengikuti ajakan atau suruhan yang tidak benar. Ya. Boleh kita menolak orang tua atau siapapun juga kalau membawa kita ke tidak benaran gitu. Ya, demikian cucu-cucu sekalian mengenai suka membantah ini. Jadi sekali lagi jangan sampai suka membantah. Nah, cucu sekalian, kakek tadi sampaikan bahwa mungkin ini adalah yang terakhir ya mengenai. Jadi sudah agak lengkap lah kita mengetahui apa-apa aja sih akhlak-akhlak yang jelek itu. Nah, kita berusaha untuk tidak melakukannya, dan kita juga berusaha untuk mensucikan hati kita dari sifat-sifat jelek itu. Jadi kalau kakek boleh ngulang lagi, barangkali pertama adalah hubud dunia, cinta kepada keduniawian. Lalu yang keduanya ada loba tamak akibatnya. Lalu ada kita suka pemarah, kita suka iri, dengki, hasad. Lalu kita juga sombong, ya. Lalu kita juga munafik. Lalu kita kembali juga ada lalai. Ya, jadi itu jangan punya sifat-sifat demikian itu, karena semuanya akan merugikan kita, mencelakakan kita. Untuk itu barangkali sekali lagi kakek harapkan sucikanlah hati kita dengan memohon kepada Allah untuk pertama adalah mengampuni amal-amal kita yang buruk yang disebabkan oleh sifat-sifat itu tadi. Lalu yang keduanya adalah menghilangkan amal-amal buruk dari hati kita. Karena apapun, bagaimanapun kita tidak terlepas daripada takdir itu. Dari kekuasaan Allah, kita itu tidak. Kita manusia adalah orang yang lemah. Ya, jadi kita selalu tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah, dengan orang yang baik itu tadi kakek sampaikan, ya hindarkanlah hal-hal yang tidak terpuji, akhlak-akhlak yang kurang baik tadi. Ya, supaya kita menjadi orang ya enak di dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Misalnya kan itu permintaan kita. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan nanti kalau ini selesai ya barangkali
kita selesai tamu nanti kalau ada permintaan, karena sebenarnya masih ada permintaan dari nenek itu mengenai surga dan neraka. Nanti mungkin coba kakek lihat dulu apa kita masih bisa berbicarakan masalah surga neraka, dan juga mengenai alam-alam kehidupan itu. Kemarin juga ada yang minta coba diceritakan secara agak lebih detail, karena kakek kemarin hanya menceritakan tentang ruh itu tadi sama aram rahim itu ya, yang ruhnya itu kita udah disiapkan dulu, lalu dunia ini dalam perjalanan. Nanti coba kita lihat lagi seberapa jauh kita dapat menjelaskan lagi uraian-uraian tentang surga neraka dan alam-alam itu. Ya, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan cucu sekalian tetap selalu dalam lindungan Allah, dalam hidayah Allah, diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan untuk dapat selalu melaksanakan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, kayak tutup juga. Nah itu sebelumnya barangkali terima kasih atas perhatian cucu-cucu sekalian. Mudah-mudahan cucu-cucu dapat menangkap apa-apa nasihat dari kakek dari mulai awal itu. Coba dikumpulkan, dilihat lagi, didengarkan lagi. Karena itu merupakan dasar-dasar ya. Mohon maaf, itu hanya dasar-dasar pengetahuan tentang apakah itu iman, apa Islam, dan bagaimana cara melaksanakan ibadahnya. Ya, mudah-mudahan itu selalu dapat melaksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di akhirat sama-sama menghadap Allah, melihat Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.